Liman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita orang yang termasuk orang yang diberi kekuatan untuk bisa menjemput Lailatul Qadar di dalam Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang di sini adalah orang yang awal-awal memperoleh itu. Ya, nanti malam kita mantapkan hikmah. Jadi apa yang akan kita bahas kali ini tentang tokoh-tokoh inspiratif. Para tokoh yang tadi digambarkan oleh Kang Lukman, berbagai tokoh, salah satunya Muhammad Nasir. Ya Kang Lukman, hari ini kita lanjutkan kajian-kajian ringan seputar perjuangan di masa Muhammad Nasir. Kami persilakan Kang Lukman. Sini ada Ustadz Farid Ahmad Ogbah yang siap akan memberikan pendalaman. Dia ahli kutub buku, jadi tokoh-tokoh Islam dari zaman dulu sampai zaman bahkan di zaman yang akan datang dia paham ya, ilmu tentang masa depan ini luar biasa, sering menasihati kita tentang itu, mempersiapkan, karena dia sering membaca nilai-nilai makna yang dari masa lalu, tidak hanya para tokoh tapi umat-umat terdahulu. Kami persilakan Kang Lukman, tafadhol. Teman-teman sekalian, kita buka dulu dengan baca basmalah ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan rahimahullah. Mohon maaf kemarin saya absen dulu karena tetangga di depan rumah itu kemarin itu mendadak meninggal dunia. Jadi itu betul-betul insya Allah untuk saya, insya Allah husnul khotimah. Itu apa mungkin dikabul doanya oleh Allah itu. Allahumma hawin alina fisaqan maut. Jadi jam 1 kritis, jam 2 selesai. Dan wajahnya itu nggak terlihat apa gitu. Ya, biasa aja. Saya ketua DKM. Jadi karena itu kemarin saya minta izin untuk absen. Hari ini kita bicara yang yang ringan-ringan dulu. Ini sudah tanggal 25 Ramadan. Hari Jumat tanggal 24 April ya, 2020. Kita memulai ibadah saum Ramadan 1441. Dan insya Allah hari Ahad. Tanggal berapa itu? Hari akan datang ini. 24 Mei. Kita akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441. Itu ya. Sebuah perayaan yang tentu ditunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Walaupun masih jadi pertanyaan. Boleh nggak kita sholat Id nanti? Karena ada PSBB. Tapi pertanyaan lain, kalau sholat Id di lapangan masa nggak boleh, sementara di pesawat itu Pak bisa sekitar 2 jam di ruang tertutup ber-AC, tidak ada jaga jarak, kok boleh gitu loh. Masa di lapangan yang terbuka nggak boleh? Itu pertanyaan juga. Buat pemerintah lama-lama PSBB itu jadi pemerintah sering bikin bingung. Nah, itu PSBB. Nah, di masa sekarang ini, ya kan? Betul. Pemerintah sering bikin bingung. Selalu bikin bingung. Di masa sekarang ini, ketika kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sudah berkembang, jauh-jauh hari kita sudah
mendapat kabar bahwa tanggal 1 Ramadan akan jatuh bertepatan dengan tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian, bila dia. Dua ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam, malah sudah mengeluarkan maklumat bukan hanya mengenai 1 Ramadan dan 1 Syawal, tapi juga 1 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Dengan maklumat yang sudah jauh-jauh hari diumumkan, sesungguhnya ya sidang isbat yang biasa dilaksanakan oleh Kementerian Agama tinggal formalitas saja, karena memang hitungannya masing-masing ormas Islam sudah punya perhitungan sendiri-sendiri yang seringkali sudah tidak bisa lagi digoyahkan. Kalau sekarang kita pihak yang berwenang secara resmi mengumumkan jatuhnya awal dan akhir Ramadan, ya, sekarang itu yang berwenang mengumumkan ialah Kementerian Agama. Di masa penjajahan Belanda, kewenangan itu berada di tangan Hof penghulu tiap-tiap daerah, di kepala penghulu. Di tiap-tiap daerah itu ada kepala penghulu. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas di masa itu, para Hof penghulu melakukan koordinasi. Mereka membentuk perhimpunan penghulu dan pegawainya, PPDP, lengkap dengan pengurus besar yang disebut Hofbestur. Eksistensi Hofbestur PPDP dapat dilihat di berita Nahdlatul Ulama 26 Sya'ban 1356, 1 November 1937. Ini yang memuat pengumuman mengenai awal Ramadan 1356 Hijriah sebagai berikut. Ini menarik. Nah, saya kutip dari berita NU. Tanggal 26 Sya'ban 1356, 1 November 1937. Jadi sudah berapa tahun ini? 60, 83 tahun ini. Majalah ini usianya. Alhamdulillah saya punya majalah itu. Dari Hofbestur, Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya, PPDP, kami terima maklumat dalam mana diterangkan bahwa sudah diterima repot dari Hof Penghulu Buitenzorg. Buitenzorg itu Bogor. Dan Tasikmalaya. Bahwa di Bogor ada 3 orang saksi ru'yah. Dan di Tasikmalaya ada 2 orang saksi ru'yah. Yang bersama-sama melihat tanggal 1-nya bulan Sya'ban pada hari Rebo 5-6 Oktober tahun 37. Maka oleh karena Jawa dan Madura itu satu matla, maka PPDP menetapkan bahwa A. Awal Sya'ban pada hari Rebo 6 Oktober 37. B. Mulai puasa dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari, jatuh hari Jum'ah 5 November tahun 37. Jadi kalau malam Kamis ru'yah, maka permulaan puasa jatuh pada hari Kamis 4 November. C. Dan Hari Raya Idul Fitri jatuh hari Ahad 5 Desember 1937. Tetapi jika ru'yah malam Sabtu, maka Hari Raya jatuh hari Sabtu. Sekianlah yang perlu kami kutip. Itu begitu bunyi kalimatnya. Tentu tidak semua kaum muslimin di masa itu membaca berita Nahdlatul Ulama.
radio masih merupakan barang mahal, apalagi televisi. Televisi malah belum ada di sini. Jadi bagaimana cara umat mengetahui pengumuman resmi para penghulu itu? Para pemangku kepentingan mulai menyampaikan pengumuman penting itu melalui sebuah tanda. Di Jember, Jawa Timur, pengumuman itu disampaikan melalui alat tradisional yang mengeluarkan suara keras seperti suara bom. Suara bom juga menjadi isyarat masuknya waktu berbuka puasa. Ikhtiar itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak secara sambil lalu. Tugas dan tanggung jawab membunyikan bom tidak diserahkan kepada orang per orang, melainkan kepada suatu komite atau panitia. Tentu agar jangan sembarangan orang membunyikan bom. Kesungguhan itu dapat kita baca di Berita Nahdlatul Ulama edisi puasa. Puasa Namr. Sebagai berikut. Cabang NO. Nah, dulu NO nih. Nahdlatul Ulama. Cabang NO Jember melangsungkan rapat pengurus untuk pemasangan bom dalam bulan puasa. Kalau sekarang dicurigai ini orang masang bom. Ini diberitakan, cabang NO Jember melangsungkan rapat pengurus untuk pemasangan bom dalam bulan puasa. Diputuskan itu urusan diserahkan dalam tangannya Saudara Abdus Samad Kebon. Nah, ini namanya menarik. Saudara Abdus Samad Kebon, Kiai Haji Dofir, dan Saudara M. Sumo Wondio. Jadi memang macam-macam itu. Kalau di tempat saya lain di Jember, lain pula di Betawi. Dalam bulan Ramadan, yang memegang peranan penting bagi kehidupan, ya, yang memegang peranan penting di Betawi itu bagi kehidupan beragama, orang-orang kampung di kota yang sekarang bernama Jakarta itu bedung. Kalau di Jember itu bom, kalau di Betawi yang pegang peranan itu bedung. Uji bedug adalah isyarat bagi kaum muslimin di kampung-kampung di Betawi bahwa bulan Ramadan sudah masuk atau akan berakhir. Bunyi bedug yang diperdengarkan di waktu yang pas menjadi tanda saatnya berbuka puasa atau telah tibanya waktu imsak. Jika telah berpuasa selama 29 hari, umat akan menunggu-nunggu bedug dengan harap-harap cemas. Apakah esok sudah boleh berlebaran atau masih harus menggenapkan puasa menjadi 30 hari. Kadang-kadang isyarat bedug itu datang terlambat. Lama sesudah sholat Isya dan Tarawih selesai diumumkan, ketika dapur sudah gelap, dan jamaah di kampung sudah bersiap untuk tidur, tiba-tiba bedug berbunyi, memberitahukan bahwa besok tiba hari Lebaran. Kampung yang hampir lelap kembali terbangun, warung Cina di tengah kampung dibuka lagi untuk melayani orang-orang yang masih perlu berbelanja. Dan engkoh atau encim pemilik warung melayani konsumen dengan berbahagia, dengan senyum lebar. Maklum malam itu pendapatan warungnya bertambah. Dengan agak menggerutu tetapi tetap bahagia, kaum ibu turun ke dapur. Mempersiapkan ketupat dan segala lauk pauknya untuk lebaran besok.
Sedangkan kaum lelaki menggemakan takbir di masjid dan musola, ditingkahi suara beduk. Jadi kalau malam itu beduk tidak berbunyi, warga kampung akan tetap terlelap hingga datang waktu sahur. Besok mereka akan berpuasa lagi dan menyiapkan penganan lebaran tanpa tergesa-gesa. Begitulah orang kampung di Betawi menetapkan awal dan akhir Ramadan di masa lalu. Tentu saja beduk awal dan akhir Ramadan itu hanya mungkin dibunyikan atas perintah The Hof penghulu Van Batavia. Jika beduk sudah menggema, maka terbitlah rasa sukacita dan riang gembira. Nah, yang menarik, tahun 1951, ya, ini di zaman kabinet Sukiman Wiryosanjoyo, Menteri Agamanya Kiai Haji Wahid Hasyim, itu pernah terjadi. Pemerintah meralat pengumumannya soal 1 Syawal. Jadi, ya waktu itu kan alat komunikasi cuma radio. Radio. Yang artinya komunikasi publik. TV belum ada. Radio sudah mulailah, tahun 51 sudah mulai banyak. Jadi sesudah maghrib, Kementerian Agama mengumumkan bahwa karena hilal tidak terlihat, maka Ramadan ini digenapkan 30 hari. Lusa baru kita akan, sudah, umat taraweh lagi, ya kan? Tiba-tiba sekitar jam 11 malam, RRI mengumumkan ralat bahwa ternyata ada seseorang, ada yang melihat hilal. Saksi, dan sudah mencukupi syarat, sudah disumpah. Nah, karena itu 1 Syawal jatuh malam ini, Idul Fitri besok. Wah, itu heboh itu. Jadi sampai DPR, ya, DPR itu mengajukan interpelasi terhadap bayangin itu. Nah, di interpelasinya itu gara-gara pemerintah salah mengumumkan kapan 1 Syawal. Itu luar biasa itu. Nanti saya mohon, saya baca tuh, saya ketawa, saya baca di majalah Hikmah. Nah, itu majalahnya Mas Sumi, pemimpin umumnya Pak Nasir, pemimpin redaksinya Pak Baswedan. Jadi saya baca itu, saya ketawa sih, kok lucu juga. Ini kalau ditulis boleh juga nanti itu. Menjelang akhir Ramadan ditulis itu. Setiap hari kan pada waktu zaman SBY, waktu SDA, ya kan? Begitu juga. Jadi begitulah, pada tahun 50, pada tahun 1950-an, Mr. Muhammad Rum ya, tinggal di Jalan Merdeka Barat. Jadi itu kan jalan ada Merdeka Selatan, Wapres, Merdeka Utara, Istana Presiden. Nah, Pak Rum waktu itu sebagai orang yang sejak tahun 1920-an tinggal di kampung, dari kampung ke kampung di Betawi, Rum merasakan betul perubahan suasana antara tinggal di kampung dengan tinggal di Jalan Merdeka Barat. Sebagai Merdeka Barat itu RRI di situ. RRI, ada museum. Beduk yang biasa didengar oleh Pak Rum, kini tidak ada lagi. Tetangga sebelah kiri waktu itu adalah Komisaris Agung Kerajaan Belanda, Kedutaan Besar Belanda. Jadi di sebelah
kiri rumah Pak Rum itu kedutaan besar Belanda. Ya kan nggak mungkin ngomong soal kapan puasa, kapan lebaran ke kedutaan Belanda. Di sebelah kanan rumah Pak Rum itu kantor Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Kata Pak Rum, dengan kawan-kawan PSI, Rum cuma bisa bicara soal politik. Nggak bisa ngomong soal puasa, soal lebaran. Nah, dekat menjelang Ramadan, Rum makin merasakan suasana yang berbeda dengan suasana di kampung Betawi tahun 1930-an. Dia mulai bertanya-tanya, ini kapan ini bulan puasa ini? Mulai kapan puasa? Untuk menghilangkan rasa penasaran, Rum kemudian menelpon sahabatnya, Muhammad Natsir, tokoh nasional yang kita tahu juga aktivis Persatuan Islam. Kepada Pak Natsir, Pak Rum bertanya, kapan mulai puasa? Dari ujung telepon, Natsir menjawab singkat, 2 hari lagi. Gitu ya. Rum memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Natsir kepada istrinya, Markisa Dahlia, yang oleh Pak Rum dipanggil dengan sapaan mesra Dal. Maka terjadilah percakapan sebagai berikut. Lusa kita mulai puasa, kata Rum. Bagaimana kamu tahu? Nah, tanya Dal. Barusan saya telepon Natsir, kata Pak Rum. Sambil senyum Dal berkata, dari Bedug sampai Natsir. Sayang tidak 20 tahun yang lalu kamu menelpon Natsir. Gitu ya. Mengapa komentarmu seperti itu, kata Rum? Ya, supaya saya tidak perlu lagi bikin ketupat dengan mendadak tengah malam, kata. Ya. Jadi kata si Pak Rum, nah, ya supaya jangan bikin ketupat mendadak. Gitu. Sejak itu Rum berpindah haluan, ya menjadi pengikut Hisam. Tapi saya tidak merasa murtad, kata Pak Rum. Itu anekdot yang pertama. Anekdot yang kedua, ini agak serius juga. Kata Pak Rum, sekarang saya tidak lagi toleran. Jadi setelah selesai muktamar pertama Partai Muslimin Indonesia, ini Parmusi yang betulan ini, bukan persaudaraan. Setelah muktamar pertama Parmusi, ya, pada pekan pertama November 1968 di Malang. 68 ya? 68. Ketua Umum Parmusi terpilih, Mr. Muhammad Rum, diminta menyampaikan kuliah subuh di sebuah masjid di Malang. Dalam dialog, seorang peserta bertanya, bolehkah saya memasang di depan rumah saya, di depan rumah saya sendiri, papan atau plang bertuliskan, ini rumah keluarga Muslim. Ini rumah keluarga Islam. Pak Rum heran, loh kok bisa ada pertanyaan seperti itu? Bukankah identitas kemusliman itu sebaiknya dipahatkan di dalam hati dan dijawantahkan dengan perbuatan? Lah ini kok orang mau berpayah-payah bikin plang, ditulis dipasang depan rumahnya, ini rumah keluarga Islam. Rupanya di Malang pada saat itu, pada akhir tahun 60-an itu, sedang marak oleh aksi para propagandis dan misionaris
Nasrani bernama Bala Tentara Keselamatan. Bala Tentara Keselamatan ini rajin mendatangi rumah-rumah keluarga Muslim. Mereka datang pagi hari saat ayah, kadang-kadang juga ibu, sedang bekerja di luar rumah. Dan tidak ada, dan anak-anak juga sedang bersekolah. Saat rumah sedang ditunggui oleh pembantu, dan anak yang masih kecil itulah misionaris Bala Tentara Keselamatan datang. Sehingga si pembantu rumah tangga tidak bisa menolak hadiah ya, yang diberikan oleh Bala Tentara Keselamatan itu berupa kitab Injil dan buku-buku Nasrani lainnya. Aksi misionaris itu ternyata tidak hanya terjadi di Malang. Mereka juga beraksi di Jakarta dan mendatangi rumah Pak Rum. Rumah Pak Rum itu dulu di Jalan Cikditiro itu. Pak Sekjen bekas Ketua Umum PBHMI tentu hafal itu dekat dengan PBHMI. Jadi seperti tabiat orang Indonesia pada umumnya, apalagi Pak Rum ini orang Jawa Tengah, Pak Rum nggak bisa nolak tamu, walaupun tetamu itu tidak dia sukai, juga tidak diundangnya. Jadi pada suatu hari Pak Rum pun datangi itu. Oleh Pak Rum dipersilahkan sang misionaris itu masuk, dipersilahkan duduk, bahkan disuguhi minum teh. Lalu ditemani ngobrol beberapa saat. Sesudah menerima Injil dan beberapa buku, Rum berpura-pura ada kegiatan lain, sehingga sang misionaris pun pamit. Dengan sikap seperti itu, Rum merasa sudah melaksanakan toleransi dan menghormati tamu yang tidak diundang. Lama-kelamaan, Rum berpikir, benarkah yang dilakukannya itu bentuk dari toleransi? Ketika berkunjung ke Belanda, Pak Rum menceritakan pengalamannya itu kepada temannya seorang penganut Katolik. Kata Pak Rum bertanya, apakah di Belanda ada kegiatan misionaris yang berkunjung dari rumah ke rumah? Sahabat Rum itu menjawab tegas, tidak ada kegiatan seperti itu di Belanda. Kalaupun ada, pasti tidak akan diterima, apalagi diajak minum teh, gitu ya. Sepulang dari Belanda, Pak Rum tidak lagi melaksanakan toleransi yang tidak perlu itu. Misionaris dan propagandis Nasrani cukup diterimanya di pintu pagar. Dengan cara itu, Rum merasa hanya kehilangan waktu beberapa menit saja. Tidak kehilangan waktu setengah jam lebih seperti sebelumnya. Di masa awal Orde Baru, ada kelompok aktivis dan cendekiawan yang secara rutin menyelenggarakan diskusi. Pemrakarsa dan pengundang diskusi ini ialah Anwar Haryono, Deliar Nur, TB Simatupang, Rosihan Anwar, Tandiono Manu, Listio, dan Bahar Muin. Tokoh-tokoh yang diundang diskusi oleh kelompok ketujuh pemrakarsa itu, baik sebagai narasumber maupun sebagai partisipan, memperlihatkan spektrum yang sangat luas. Hal itu terlihat dari nama-nama berikut. Muhammad Rum, Harsawe Bakhtiar, Alfian, Dr. Sri, Nyonya Sri, Wiroyati, Wiratmo Soekarto, Wiratmo Sukito, Saidiman Suryo Hadiprojo, PD Latui Hamalo, Meli Getan, PB Dakosta, Adan Buyung Nasution, SAE Nababan, Nurholis Majid, Ridwan Saidi, Nono Anwar Makarim, Ida Bagus Mantre, Zamroni, Sultan Takdir Ali Syahbana, Dik Hartoko, Harun Nasution, Aristides Katopo, dan Mukhtar Lubis. Meskipun pemrakarsa narasumber
dan partisipan diskusi itu sangat luas spektrumnya, baik dilihat dari sudut politik, agama, profesi, gender, dan lain-lain, kelompok itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai kelompok lintas agama, kelompok pluralis, atau kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Karena kelompok ini rutin menyelenggarakan diskusi di daerah Cibulan, Bogor, maka kelompok diskusi yang bergengsi ini pun cukup menamakan dirinya sebagai kelompok diskusi Cibulan. Nah, waktu Rum ikut diskusi Cibulan, kepada peserta diskusi, Pak Rum menceritakan peristiwa yang dialaminya, didatangi oleh para misionaris di rumahnya itu. Nah, kata Pak Rum, saya sekarang sudah menjadi kurang toleran. Teman-teman yang mendengar itu, beberapa tokoh Katolik ketawa. Pak Rum katanya, bala tentara keselamatan itu memang luar biasa. Jangankan Pak Rum katanya, Uskup Agung pun didatangi untuk dikristenkan oleh dia. Jadi rupanya ini ada kelompok di mana-mana itu yang ekstrim, ya, yang berlebihan. Jadi ini kelompok fundamentalis waktu itu ya, fundamentalis. Nah, jadi semua orang datangi, termasuk uskup. Bayangin, uskup itu kan kepalanya gereja satu wilayah itu. Itu pun didatangi, diajaknya untuk masuk Kristen. Nah, itulah dua anekdot saya kira supaya nggak terlalu serius yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Yang punya anekdot siapa lagi nih, Ustadz Farid? Ada nggak anekdot? Soal itu. Ini ringan-ringan, Ustadz. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Saya sempat merasakan bom waktu berbuka itu, Pak Lukman. Di sana namanya belanggur. Itu di Bangil itu, namanya belanggur. Ya. Itu biasanya adanya di dekat Masjid Jami. Dari satu kota itu cuma ada di situ. Nah, kalau mau buka kita nungguin tuh, namanya belanggur itu. Pakai apa itu bunyikannya itu? Hah? Itu pakai apa? Bom beneran apa gimana? Ya itu kayak petasan, Jen, tapi lebih besar bentuknya. Jadi petasan yang besar gitu, kayak bom gitu, Jen. Di sumut gitu, naik ke atas, Jen. Bung ke atas itu. Nah, sampai mungkin sekitar 3-5 kilo, Jen, ke atas itu. Supaya terdengar ke seluruh daerah itu, Jen. Mahal dong itu. Ya pasti. Pernah juga, Jen, waktu nggak nyala, jatuh lagi kena orang. Nyalanya di bawah, kecelakaan lah itu. Kan. Saya pernah ngalami itu, tahun 70-an itu. Ya. Ya, masih ada gitu. Ini tahun 30-an ini. Nah, tahun 70-an masih ada itu, kita merasakan itu. Dan memang masih tradisional banget itu, langgur itu. Nah, anekdot yang kedua, itu ada rombongan dari Jawa Timur, para pengusaha ngajak seorang ustadz keliling ke Eropa. Pas masuk di Belanda, itu langsung ke hotel. Mereka belum sholat Isya, belum hari Isya. Ya. Dan masih masih nggak tahu gimana cara melihat Ka'bah ini kan. Untuk menghadap Ka'bah itu ngadep kemana itu? Kalau tanya sama bagian reception yang di hotel itu, lah orang Belanda bukan orang Islam, nggak paham. Akhirnya salah seorang dari rombongan itu nyetel televisi, pas lagi ada bola di Saudi, lagi di kata, nah di sini di Ka'bahnya pasti kata. Akhirnya pada sholatnya ngadepin lebih sedikit.
cerita itu ketawa banget itu. Nah, terus yang ketiga, saya membaca tulisan Profesor Rosyidi Nah, dari konferensi di Vietnam atau pokoknya wilayah ASEAN lah itu tentang one word only dalam bahasa Inggris. Pak Rosyidi menyampaikan makalah lah di situ tentang pengalaman dia menghadapi pola kristenisasi di Indonesia. Itu Pak Rosyidi menyampaikan dia termasuk yang sering didatangi oleh para misionaris untuk menyampaikan apa misinya itu. Nah, itu padahal aturan Indonesia kan orang yang sudah punya agama kan tidak perlu tidak boleh didatangi. Tapi Pak Rosyidi ngalami itu, sehingga Pak Rosyidi menyebutkan ada 20 poin pelanggaran pemurtadan kristenisasi Indonesia itu dalam buku The One Word Only itu. Nah, itu di Pusaka Libya lah saya baca itu. Nah, akhirnya pada saat akan datangnya Paulus ke Indonesia, itu saya sempat menulis buku Pak Lukman waktu itu. Nah, saya termasuk yang anti kristenisasi lah waktu itu kan. Masih muda, semangat gitu. Nah, termasuk saya menerjemahkan surat Abu La'la Maududi dalam bahasa Arab ke pihak Paulus yang mengajak umat manusia untuk berdamai pada saat malam tahun baru. Nah, di antara itu keberatan yang disampaikan oleh Abu La'la Maududi sebagai tokoh umat Islam, Anda menyerukan manusia sedunia untuk berdamai, tapi Anda sendiri dengan jajarannya itu tidak menunjukkan satu sikap yang toleran, sehingga banyak melakukan pemurtadan dan kristenisasi di tengah umat Islam. Itu yang diprotes sama itu. Tapi buku itu, terjemahan itu, saya kasih pengantar. Pengantarnya itu diantaranya saya ceritakan tentang pengalaman Pak Rosyidi itu, dan saya nukil itu ada 20 poin pelanggaran misionaris yang ada di Indonesia. Itu pada saat itu juga Pak Rosyidi dan Pak Nasir membuat surat juga itu kepada Paulus waktu itu. Pakai bahasa Inggris kalau salah itu. Yang warna hijau waktu itu kan ya. Iya, betul. Kami mengeluarkan terjemahan, Pak Nasir dan Pak Rosyidi mengeluarkan juga bulletin lah itu, tulisan surat lah itu kepada Paulus. Surat terbuka. Surat terbuka, iya. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah semangat itu kami warisi terus sampai hari ini Pak Lukman. Alhamdulillah kita berusaha untuk menyatukan semua gerakan anti pemurtadan yang selama ini memang jelas sendiri-sendiri. Gitu. Ya, Dewan Dakwah dengan muhtadinnya, dengan siapa yang lainnya masing-masing sendiri lah. Nah, itu saya minta fasilitas kepada Dewan Dakwah di lantai 8 itu untuk mengundang seluruh unsur dari aktivis Muslim yang selama ini menangani gerakan anti pemurtadan. Nah, akhirnya kita kumpulkan di seluruh Indonesia, termasuk mantan-mantan berita, kemudian ada berbagai kalangan lah, termasuk pengacara segala macam. Nah, disepakatilah pada waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu itu Pak Lukman, itulah namanya Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Komisi Nasional Anti Pemurtadan ini yang sekarang ini bergerak untuk menangani dimanapun kasus ada pemurtadan terhadap umat Islam, maka mereka turun untuk melakukan advokasi, ya, baik itu secara langsung atau secara yuridis formal gitu. Nah, termasuk diantaranya peristiwa terakhir ini, informasi terakhir nih, Yudi, pendeta Yudi ini, yang kemarin lagi viral rame itu, dia ini Chinese yang 11 tahun yang lalu masuk Islam mualaf 11 tahun. Kemudian dia bekerja di Departemen Agama di Cirebon, yang kemudian karena dia mengaku Muslim, ya interaksi dengan orang Islam terbuka aja sampai diberangkatkan haji. iya. Diberangkatkan haji oleh pihak ini siapa namanya SQ Pak Ari Ginanjar.
Begitu pula lembaga Islam yang ada di Cirebon itu memberangkatkan dia haji, umroh apa gitu, karena dia bekerja di Departemen Agama. Nah, ternyata bulan Desember 2019 dia murtad lagi. Setelah 11 tahun itu murtad lagi dia. Nah, pembatisannya itu beredar itunya, viral lah itu. Iya. Akhirnya reaksi umat ini luar biasa, termasuk para aktivis anti pemurtadan ini. Ini orang nyusup berarti selama ini. Iya, betul. Dan dia sempat kuliah di UIN sampai S2. Jika dia S2 di pihak Kristen, di gerangan Islam pun di UIN dia lulus juga S2 juga. Bahkan lulusan terbaik katanya gitu. Itu. Luar biasa. Nyusup sampai 11 tahun. Akhirnya tapi dia merasa tidak nyaman, merasa dikejar-kejar dosa segala macam. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam lagi bulan April atau apa gitu. Baru beberapa seminggu yang lalu itu diklarifikasi betul di Yayasan As-Sunnah yang ada di mana di Cirebon, dan kemudian ternyata pihak yayasan tidak mau membuat pernyataan si Yudi itu masuk Islam lagi, tapi Yudi menyatakan, saya menyatakan masuk Islam sendiri, gitu. Saksikan aja sendiri saya. Hanya dia mengucapkan kalimat syahadat tanpa persetujuan dari pihak tokoh-tokoh Islam di situ, gitu. Nah, kemudian teman-teman kita dari Kenap ini yang wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, merapat ke sana, panggillah dia, disidang sama teman-teman itu. Gitu. Jadi secara pengakuannya dia mengaku menyesal dan masuk kembali kepada Islam, tapi rupanya menyisakan banyak masalah. Jadi masalah uang, penipuan, masalah pemerkosaan, masalah apa gitu kan, masalah hukum. Jadi oleh sebagian hanya ini jangan-jangan ini ada motif-motif nggak benar nih. Gitu. Akhirnya diproses oleh kawan-kawan ada yang melaporkan ke itulah, ke kepolisian apa gitu. Karena masih proses ini. Nah, maksudnya Komisi Nasional Anti Pemurtadan ini suatu lembaga yang sudah menaungi sekian banyak gerakan anti pemurtadan, itu sangat efektif sekali, dan cuman kelemahannya karena itu nirlaba ya, biasanya itu dukungan umat itu yang masih kurang. Ya, padahal gerakan seperti ini kan yang dihadapi kan dunia ini. Iya. Pemurtadan ini kan gerakan Amerika, Eropa, Australia, Singapura, Taiwan. Ini gerakan internasional, termasuk diantaranya yang dari Vatikan itu kan. Nah, Jerman juga termasuk kuat sekali dukungannya kepada gerakan pemurtadan ini. Nanti itu mungkin juga perlu nanti ada akses lah dari Parmusi ini di dalam ikut juga memberikan sumbangsi atau ikut di dalam penguatan, paling tidak pembentengan di sekitar warga Parmusi yang sekarang ini juga tidak jarang juga menjadi objek pemurtadan atau kriminalisasi, ya, apalagi di wilayah-wilayah yang bersentuhan langsung dengan mereka gitu. Nah, itu informasi yang mungkin bisa ditambahkan terkait dengan Komisi Nasional Anti Pemurtadan, dan kan ada 3 misi utama Parmusi ini, ya, menata, menyapa, membela. Nah, anti pemurtadan ini masuk kategori membela. Jadi pembelaan yang dilakukan oleh Parmusi ke depan ini harus ditingkatkan gitu, termasuk diantaranya menangkal pemurtadan itu, karena mereka kerja keras betul. Ya. Dan kita tidak boleh lengah. Nah, Pak Nasir itu termasuk konsepnya itu 2. Binaan, wadifaan. Membangun dan membela. Nah, membela kita itu yang masih kurang. Kira itu tambahnya, Pak Iwan. Ya, terima kasih. Farid. Ada tambahan lagi nih, Jan. Ya, silakan, Kang Lukman. Ini apa? Jadi ini soal kristenisasi. Jadi kan saya diminta oleh Pak Nasir itu untuk membantu beliau di media dakwah itu dalam rangka mengolah laporan-laporan dai
dari daerah-daerah itu. Fakta Atau dan dari data. dewan dakwah dari daerah-daerah mengenai kristenisasi. Itu kan laporan itu kan anu saja, data mentah begitu, ya bahasanya pun bahasa begitu, lalu saya mau baca, kan gitu. Supaya Pak Nasir setiap kali melihat itu, artinya nggak terpikir gimana. Sudah saya dipanggil. Saudara bisa nggak kita menjadikan ini jadi tulisan populer? Saya bilang, insya Allah Pak. Sudah. Bantu saya, saudara di media dakwah. Lalu rubriknya pun Pak Nasir yang bikin nama rubrik itu. Rubriknya pun fakta dan data. Nah, suatu ketika Pak Nasir ini sakit. Dirawat di rumah sakit. Itu rubrik fakta dan data itu sudah agak banyak. Lalu saya bicara sama teman-teman, antaranya sama Mas Ni Yunus. Mas Ni, ini bagaimana kalau kita bikin Pak Nasir yang sedang sakit itu tersenyum? Wah, bagus kata Mas Ni. Gimana caranya? Saya bilang ini naskah fakta dan data kalau dikumpulkan itu sudah bisa jadi satu buku. Nah, siapa mau mengerjakan? Saya bilang saya kerjakan itu. Saya yang ngasuh rubrik itu saya kerjakan. Tugas antum cari dana. Nah, pokoknya ini harus kita gerak cepat selama Pak Nasir, sebelum Pak Nasir keluar dari rumah sakit, ini harus sudah selesai. Ya, Mas ini menghubungi mudir Lipia itu, siapa saya? Syekh Ibrahim atau siapa, lupa saya namanya. Iya, Syekh Ibrahim. Saya di situ Pak Lukman. Singkat kata, jadilah buku. Fakta dan data usaha-usaha kristenisasi di Indonesia. Yang kulitnya hitam itu, Ustaz. Yang agak kecil hitam. Nah, karena ini kan buku agak apa, jadi kita tulis itu tidak diperjualkan. Untuk kalangan sendiri tidak diperjualbelikan. Jadi terbit, maksud kita ini supaya Pak Nasir senyum. Dari awal itu maksudnya supaya Pak Nasir senyum. Kita serahkanlah kepada Nasir. Ternyata justru sesudah menerima buku itu, Pak Nasir itu bukan senyum, malah bekerja. Pak Nasir itu malah bekerja. Jadi buku itu dicoret-coretnya sama Pak Nasir itu. Diberi tambahan, diberi catatan, segala macam. 1-2 hari kemudian saya dipanggil oleh Pak Nasir. Ini buku bagus, katanya. Tapi dia harus begini, harus begini. Saya bilang, Pak, Bapak ini kan lagi sakit, sedang dirawat. Kok ngapain? Lah ya karena saudara kasih buku ini, gitu ya. Saya baca, dan ini bagus, tapi harus ditambah-tambah. Terus, nah itu kadang-kadang orang tua kita ini ada juga. Ini katanya saudara, tulisan saudara Husain Umar, saudara muat di sini. Tulisan saya kok nggak ada. Ya baik Pak, nanti kita. Jadi alhasil sesudah itu kita bekerja lagi. Kita koreksi, bolak-balik ke rumah sakit terus untuk sampai final. Sampai terbitlah yang kedua. Yang biru itu kulitnya. Biru. Rupanya buku ini laku, banyak orang cari. Suatu ketika menjelang sidang umum MPR tahun berapa itu? Pak Alamsa masih menteri. Menteri Menko Kesra. Pak Alamsa. Sesudah Menteri Agama dia jadi Menteri Kesra. Jadi suatu hari datang utusan Pak Alamsa. Mau beli buku itu. Saya lapor ke Pak Nasir, Pak ini. Enggak, jangan. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan kan, kata Pak Nasir. Iya Pak, ya sudah. Kasih saja, kirim. Kirimlah. Ya, minta berapa kita kirim. Rupanya Pak Alamsa itu lagi punya gawe, dia mau dukung Pak Harto untuk jadi presiden lagi. Dia undanglah ormas-ormas Islam. Al-Irsyad, segala macam. Nah, saya dapat cerita ini dari teman Al-Irsyad. Jadi kepada setiap tamu yang datang, itu dikasih hadiah buku itu. Buku fakta data kristenisasi itu. Dan orang kan tahu, oh ini terbitan media dakwah, Keramat Raya 45. Oh ini Pak Nasir ini.
Jadi berhembuslah kemudian isu bahwa Pak Nasir mendukung pencalonan kembali Pak Harto. Ada itu yang kemudian dikenal dengan istilah doa politik. Jadi Pak Alamsyah bikin kegiatan, bikin doa bersama ormas Islam, mendoakan supaya Pak Harto terpilih kembali. Lanjut, Kang. Hembuslah itu gara-gara buku itu isu bahwa Pak Nasir mendukung doa politik. Nah yang kedua, buku itu ternyata banyak dicari orang. Nah, suatu ketika Pak Nasir itu bertemu siapalah gitu. Nasir itu bertemu seorang ini bercerita sambil bawa buku fakta dan data itu, dia bilang, Pak ini buku ini bagus ini katanya. Saya beli, dia sebut di Senen ini katanya, bagus sekali ini harusnya Bapak cetak ulang katanya gitu. Besoknya saya dipanggil oleh saya dan karena yang nyetaknya itu Zulfi Syukur. Saya dipanggil. Saudara, bagaimana? Saudara menjual belikan buku ini? Enggak Pak, saya bilang. Ini kawan saya, ini kata dia cerita, dia beli buku ini. Saya bilang, Pak, ini buku dicetak di ini, Zulfi yang cetak. Panggil Zulfi, panggil. Ini apa sudah berjual? Enggak Pak, katanya. Ini bagaimana kawan bicara seperti ini? Akhirnya dicek lah. Kita cek ke Senen. Jadi ternyata buku itu dibajak orang. Oleh orang itu dibajak, lalu diperjualbelikan di toko buku di Senen itu. Nah, Zulfi pun saya belilah itu. Saya tunjukkan ke Pak Nasir. Begitu kita sampaikan bahwa buku ini, Pak, dibajak orang dan diperjualbelikan. Lalu banyak peminatnya. Akhirnya Pak Nasir ketawa, sudah biarkan aja lah. Nggak usah diusut, biarkan aja lah. Jadi itu, anekdot saya berikutnya menambahkan soal kristenisasi itu. Jadi sayang sekarang ini banyak orang tanya kepada saya, kapan itu ketika dibikin lagi fakta dan data? Itu kan tahun 90, Ustaz. Jadi 30 tahun yang lalu itu. Sudah 30 tahun kok Dewan nggak bikin lagi buku itu. Nah, satu lagi saya pernah ditelepon oleh Pangkop Kamtib. Pak Sudomo. Gara-gara buku itu. Enggak, Pak Sudomo sudah jadi... Suaranya putus-putus ya. Saya meninggal Pak Nasir kan dituntut itu oleh pihak Dewan Dakwah dan dipecat itu. Jadi saya meninggal pun masih dikejar oleh mereka itu. Makanya tokoh itu kalau sakit di rumah sakit jangan dibiarkan gitu. Harus dikawal betul. Di rumah sakit mana itu? Cipto. Di Cipto? Cipto, biar Pak Lukman cerita itu. Hari Jumat itu. Kok bisa? Ada mereka itu. Apa kita mau dihidupkan kan? Di posisi yang sangat lemah dia. Rahimahullah. Itu kalau beritanya menyebar bisa marah itu umat Islam itu. Iya, Kang Lukman begitu ya. Waktu Pak Nasir dirawat di rumah sakit menjelang meninggal itu ada proses ini Kristen, para pendeta mengganti tilawah yang didengarkan Pak Nasir diganti dengan lagu-lagu gereja gitu. Gimana ceritanya Kang Lukman? Iya, itu tahun 90 tuh jadi. Mengari fakta dan data. Fakta dan data perlu dilanjut itu Kang Lukman. Nah, itu mestinya kan kalau ada data-data baru itu diolah lagi. Bukan lagi data baru Kang Lukman. Sekarang datanya ini nggak jelas. Betul. Datanya sekarang kita nggak punya data simpang siur.
Iya. Jadi suatu hari itu, Pangkop Kamtib dari kantor Kopkam Sudomo ya. Sudomo. Nah, terus kita bilang, Pak, ini buku untuk kalangan sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Ini untuk kepentingan dai-dai kita. Mereka perlu tahu apa yang dilakukan oleh sana. Kan bagus, Pak. Utusannya dan bukan tunya. Akhirnya, kalau gitu boleh saya beli. Mau beli berapa ratus lah gitu. Saya lapor ke Pak Nasir, Pak, ini Kopkamtib mau beli, jangan beli, kasih aja katanya. Berapa ribu dia perlu kasih, katanya. Biar mereka juga tahu. Nah, gitu. Itu kisah saya dengan Pak Nasir itu. Jadi memang nggak ada apanya istirahatnya nih orang tua kita ini kan. Oleh dokter dirawat di rumah sakit. Selesai rawat tuh sudah agak sembuh ke rumah, ya kan? Ditulis tuh di pintu rumah itu, Pak Nasir harus istirahat, jangan diganggu. Nah tapi Pak Nasir juga yang manggil kita ke rumah, gimana? Ya kan? Jadi orang lain nggak boleh masuk, ya. Tapi Pak Nasir yang manggil. Jadi ada istilah waktu itu, ini kantor masuk rumah. Nah, kalau sekarang kan kita bekerja di rumah. Kantornya yang pindah ke rumah. Staf itu satu-satu staf itu dipanggil oleh Pak Nasir. Nah itulah. Jadi nggak ada yang bisa menghentikan Pak Nasir bekerja dan berpikir. Suatu ketika saya pernah dipanggil, saya datang. Waktu itu yang asistennya Pak Nasir itu siapa? Asisten pribadinya si Aswadi, orang Kalimantan Barat. Dia tahu bahwa saya dipanggil. Jadi begitu saya datang, langsung saya dibawa masuk ke kamarnya Pak Nasir. Pak Nasir itu sedang diuap, di oksigen. Nah, karena saya lihat sedang di oksigen, nah saya bilang, Aswadi, saya nggak jadi deh, nanti aja. Rupanya waktu saya sampai ke pintu pagar, Pak Nasir selesai itu di uapnya itu. Apa terbangun atau gimana, terus jangan Aswadi, itu siapa yang datang? Lukman. Iya memang saya panggil. Mana dia? Sudah mau pulang. Panggil lagi. Jadi itu begitulah Pak Nasir itu. Jadi sedang ya harus dibicarakan. Nggak ada apa aja, nggak ada istirahatnya. Itu yang saya salah satu yang saya kagumi. Begitu ya. Iya, terima kasih kalau gitu. Waktu sudah 5:30 ini menjelang buka. Saya kira begitu Ustaz ya. Insyaallah kajian kalau untuk ini kan ringan ya. Sejarah kita lanjut nih. Sampai Lebaran nih Kang Lukman. Ini sampai Lebaran kita teruskan juga nih Kang Lukman nih. Hah? Siap nih. Hah? Insyaallah ya Kang Lukman siap aja dia. Ya, memang nggak kemana-mana kalau udah habis Lebaran agak susah kita lanjutkan ini. Baik teman sekalian, ya. Kalau masih lockdown masih terus. Terus. Lebaran juga sekarang nggak ada bedanya, mau Lebaran mau sholat Id. Ya. Rumah terus. Ya itu lah. Iya. Iya. Kita lanjut terus ya, teman sekalian, Pak Supriyadi, Pak Teddy, Pak Salim, Pak Haris Hako dari Gorontalo ini, Pak Faiz dan teman sekalian. Iya, nanti malam beliau giliran untuk mengasih tausiah ya Pak Haris Hako ya. Kita tutup teman sekalian dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.